Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridho kama matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, mobil khusus pengusaha Bahaus Qaddasullah Sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati dan saya muliakan para wakil talqin yang pada malam hari ini hadir. Alhamdulillah ada Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukhari dari Jeddah Arab Saudi, Bapak Kiai Haji Mustafa dari Madura, Bapak Kiai Haji Syahid Arifin, Bapak Kiai Haji Dr. Ucup Patudin Al-Ma'arif, dan Bapak Kiai Haji Zainal Muttaqin MPDI dari Ungaran Semarang, Bapak Kiai Haji Anang Asyari dari Surabaya, dan teristimewa pada malam hari ini sebagai selaku juga sebagai pemangku manaqib Bapak Kiai Haji Profesor Subandi Nur Muhammad dari Yogyakarta. Juga yang saya muliakan juga Bapak Profesor Haji Priyatno serta Bunda Kaya yang telah memfasilitasi kita dalam rumah manaqib ini, dan juga saya hormati para petugas manaqib yang telah menjalankan tugasnya dengan sempurna, juga para ikhwan wal akhwat yang saat ini hadir ada 143 dari seluruh dunia, di seluruh penjuru dunia. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu sehat-sehat, selalu bahagia, selalu bahagia dengan tulang agung kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Para ikhwan wal akhwat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, selama kita masih hidup di dunia, itu pasti kita akan mengalami berbagai pengalaman-pengalaman, ya, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun juga pengalaman-pengalaman yang menyusahkan. Itulah hidup gitu. Nah, terhadap pengalaman-pengalaman yang menyenangkan itu kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terhadap pengalaman-pengalaman hidup yang menyusahkan kita, ya, cobaan-cobaan hidup, ujian-ujian hidup, itu kita dituntut oleh Allah untuk senantiasa bersabar. Jadi semuanya ada keistimewaannya semua, ya. Jadi bersyukur akan diganjar dengan Allah, nikmatnya akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum anabi la syadid. Jadi Allah akan menambah nikmat kalau kita bersyukur. Setiap dapat nikmat bersyukur aja pasti nambah gitu ya, pasti nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya kalau kita ditimpa dengan ujian cobaan, kita bersabar, ya, bersabar. Sungguhnya orang yang bersabar itu akan bersama dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan pahala sabar itu tidak ada batasnya, ya. Kalau pahala ibadah yang lain, misalkan sholat berjamaah ditambah 27 derajat gitu ya. Terus ada pahala yang besar itu sedekah, ya. Sedekah itu satu bulir, ibarat satu bulir dijadikan 10 bulir, 10 bulir itu masing-masing menjadi 70 bulir, jadi 700, ya. Jadi kalau kita sedekah itu ganjaran pahalanya itu 700. Jadi itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an gitu. Tapi sabar itu pahalanya tanpa batas. Tanpa batas. Jadi tidak dibatasi 27 atau 10 atau 700, tapi tanpa batas. Allah akan mengganjar, bahkan malah Allah menyampaikan bahwa aku bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, sama halnya dengan ibadah syiri, ya, ibadah yang rahasia, zikir khafi itu, ya, itu juga pahalanya tanpa batas. Kalau yang lain Allah akan memberikan ganjaran, tapi kalau zikir yang hanya ibadah yang hanya dipersembahkan kepada Allah, ya, secara rahasia gitu ya, siri gitu, itu Allah akan membalasnya gitu. Nggak disebutin berapa, ya suka-suka Allah, pasti lebih baik dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kesabaran itu, ya, salah satu ajaran Islam yang terpenting ialah kesabaran. Jadi, ajaran Islam yang terpenting adalah kesabaran. Bahkan
Sabar ini adalah salah satu stasiun atau step ya yang akan kita lalui dan pasti akan kita lalui gitu dalam orang-orang yang menempuh suluk, orang-orang yang menempuh perjalanan menuju Allah. Itu dia makom-makom itu, stasiun-stasiun itu akan dia lewati gitu. Pertama itu misalkan tobat ya. Orang itu pertama itu dia akan tobat dulu. Kalau dia tidak tobat ya gimana dia mau ini ya. Makanya tobat dan talqin gitu ya. Jadi talqin itu sebenarnya proses orang tobat gitu. Tobat dari dosa-dosanya, dari apa? Dari goplah gitu. Bahkan dosa yang paling besar itu adalah goplah karena dia menjadi sumber daripada itu dosa-dosa yang lain gitu. Nah, tobat dari goplah menuju ingat gitu. Itulah zikir gitu ya. Jadi orang talqin itu dia bertobat. Setelah tobat dia berlaku hidup zuhud ya. Zuhud itu apa zuhud? Zuhud itu ya qanaah gitu ya terhadap kehidupan dunia. Pernah ada ikhwan bertanya kepada Mbah Hanom gitu ya, bertanya kepada Hanom dulu, "Bah, makna zuhud itu apa?" gitu. Makna zuhud itu apa? Karena banyak orang mengartikannya zuhud itu ya hidupnya harus miskin ya, pakaiannya harus seperti zaman dulu ya, benang wol gitu ya. Sufi itu kan dari pakaian yang sederhana intinya, dari kain yang kasar seperti itu ya. Nah ternyata zuhud itu tidak identik mutlak identik dengan itu ya. Pengarang sahabat menjawab itu dengan doa Allahumma arinal haqqah Allahumma ya Allah jadikanlah dunia ini dalam genggamanku ya. Tapi jangan ya Allahumma jali dunia fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah jadikanlah dunia ini dalam genggamanku. Jadi kita kalau bisa menggenggam semuanya ya, kayak kita genggam gitu ya, pintar kita genggam gitu, apalagi kedudukan jabatan kita genggam gitu, apalagi ya punya keluarga, punya istri yang cantik gitu pegang juga gitu kan, semuanya lah, punya anak yang sehat-sehat, yang pintar-pintar, semuanya kalau bisa kita genggam gitu. Artinya ini sejalan dengan ajaran kita. Pengarang sahabat sering menyampaikan kita itu harus kaya supaya kita bisa bersedekah gitu ya. Nah, tetapi wala taj'alha fi qulubina, tapi jangan masukkan itu yang tadi itu ya, harta, jabatan, kata kayak Ucup ya, harta, tahta, wanita itu jangan masukkan ke dalam hati gitu ya. Boleh kita miliki tapi jangan masukkan ke dalam hati. Hati cukup hanya Allah saja. Gitu. Jadi zuhud itu begitu, punya apa-apa tapi tidak punya apa-apa gitu ya. Seperti itu. Nah, sebaliknya tidak terpengaruh gitu, tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia gitu ya. Seperti pengusaha Hanom dulu ya, saya lihat itu ya. Oh, kalau saya intipin dulu orang musafahah itu ngasih uang gitu ya, ngasih uang. Oh, sampai satu kampung gede itu penuh ya, dibecek-becek itu, ambil lagi di belakang masih penuh gitu ya. Itulah makom tajrid ya. Memang ada hadis yang memberi lebih baik tangan di atas, lebih baik tangan di bawah gitu. Tapi Abah kan nggak minta gitu kan. Abah nggak minta, sama sekarang Abah juga pernah minta kepada murid-muridnya ya. Tapi orang mengasihi itu, nah itulah apa. Tapi itu semua tidak masuk ke dalam hati Abah Hanom ya, tidak masuk ke dalam hati Abah Os gitu ya. Gitu. Jadi itu dimanfaatkan gitu, dimanfaatkan untuk pesantren, dimanfaatkan untuk manatipan, dimanfaatkan untuk mubalik, ngirim mubalik kemana-mana itu kan, seperti itu. Nah itu jadi tidak terikat dengan dunia, bukan berarti kita harus miskin, tapi diri kita tidak terikat dengan dunia, biasa aja gitu. Nah itulah zuhud ya. Kemudian setelah zuhud itu sebelum warok itu ada sabar gitu. Sabar itu harus kita lewati gitu. Jadi makom kita akan bisa naik lagi, makom kita tingkat lagi menjadi warok, kemudian kita menjadi ridho ya, dari ridho kemudian terus gitu sampai kita mahabbah gitu. Mahabbah itu tingkat makom tertinggi gitu ya. Sampai cinta gitu ya, cinta kepada Allah gitu. Jadi ibadahnya sudah ibadah cinta kepada Allah, bukan mengharapkan surga, bukan takut karena neraka, tapi karena Allah. Nah, kalau Allah sudah ridho, seperti Bunda semalam itu, Bunda tugasnya kerja aja gitu, tidak pernah memikirkan apa-apa, tidak perlu approval gitu kan, pokoknya terserah Abah. Nah itu sebenarnya implementasi bahwa kita beribadah kepada Allah itu terserah Allah aja gitu.
Kalau Allah telah ridho, lebih dari apa yang sudah ditetapkan. Surga itu kecil gitu ya, surga itu. Seperti yang dijelaskan pengesahabah di dalam surat Al-Waqiah itu ya, ada 3 golongan ya. Golongan kanan itu adalah ahli surga, ngantri gitu ya. Karena ngantri kalau dihisap dulu gitu ya, amalnya dihisap gitu ya, semuanya ngantri. Golongan surga sebelah kiri ya, golongan neraka sebelah kiri itu juga ngantri juga. Ya, mereka ngantri. Tapi ada golongan di tengah, sabiquna sabiqul ulaikal muqarrabun. Orang yang golongan tengah ini mereka yang didekatkan kepada Allah ya. Jadi kita tidak ngantri gitu. Kata Abah, waktu itu kita nanti dada-dada gitu ya. Ya, kita di situ mungkin kalau yang ada mertua kita gitu yang nggak mau ikut kita, tetangga kita mungkin ngantri di sebelah kanan gitu. Tapi kita terus didekatkan kepada Allah. Nah, inilah orang yang cepat melintas sirat dengan secepat kilat ya, seperti itu ya. Nah, itulah makom-makom atau perjalanan-perjalanan yang harus kita lalui ya. Itu sabar, diantaranya sabar ya. Nah, intinya kita akan melewati posisi atau step gitu, sabar. Jadi kita harus sabar. Bagaimana cara kita harus mengendalikan ujian-ujian itu? Harus banyak sholat dan bersabar. Karena Allah akan bersama dengan kita. Innallaha ma'as-sabirin. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dimampukan, dibisakan oleh guru agung kita semua dan selalu dalam bimbingan beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah ikut kepada yang mulia Gurunda Kiai Haji Mahmud Johnson Al-Maghribi, ila hadrati Syekhina wa Mursidina Sultanil Awliya fi hada zaman, Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah wa qaddasa sirrana bisirrihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Mukarramin, para wakil talqin, Bendahaya Profesor Priyatno dan pemangku manaqib pada malam ini, yang juga berbahagia pada malam ini, yang mulia, yang amat terpelajar, Mukarram Bapak Profesor Kiai Haji Subandi Nur Muhammad. Kita doakan beliau sekeluarga mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Allah karuniakan keberkahan segalanya semuanya. Terutama dengan hari lahir beliau. Kita doakan mudah-mudahan sebagaimana pernah saya sampaikan pada Madrasah Zumiyah ini, mudah-mudahan pertambahan usianya kan umur itu ada 2. Yang pertama Ahmad, yang kedua Amdad. Jadi kalau Ahmad itu rentang usia yang dimiliki, jika hari ini Prof usianya misalkan 60 tahun atau 40 tahun, itu adalah Ahmad, rentang usia yang diberikan jatah hidup kepada kita. Yang kedua adalah Amdad. Amdad itu kebermanfaatan yang bisa kita tebarkan selama jatah usia yang kita miliki. Kita doakan mudah-mudahan Amdad dengan amadnya selalu meningkat, bertambah usia dunianya, juga bertambah keberkahan ilmu, keberkahan akhlak, keberkahan rasanya bagi sekelilingnya, bagi ikhwan semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, saya sangat berbahagia karena pada malam ini dari 140 titik sedunia kita bisa bertemu kembali di Madaki Online Internasional ini. Kita tentunya berharap mudah-mudahan segala yang diberikan oleh Allah kepada kita semua bisa kita konversi menjadi apa yang disebut oleh Buya Saleh, yang mulia Buya Saleh itu, sampai pada level kamaliyah.
Karena apa yang tiba kepada kita itu kan mencerminkan dua hal. Yang pertama adalah jamaliyahnya Allah, yang kedua adalah jalaliyahnya Allah. Jamaliyah Allah itu artinya hal-hal yang kita terima, yang membahagiakan, yang menyenangkan kita semua, itulah jamaliyahnya Allah. Yang kedua adalah hal-hal yang tidak diinginkan, yang membuat kita sedih, yang membuat kita merana, galau, gelisah, dan sebagainya, itulah jalaliyahnya Allah. Tetapi seorang salik, seorang sufi, orang yang sedang melaksanakan toriko di bawah bimbingan Syekh Mursyid seperti kita di dalam toriko Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya, ketika jalaliyah dan kamaliyah tidak mengganggu dirinya, tidak membuat dirinya terganggu, kebahagiaan tidak mengganggu dirinya, kesedihan tidak mengganggu dirinya, itulah level kamaliyah, level kesempurnaan. Antara tremendous dan pascinan tidak mengganggu dirinya. Kebahagiaan dan kesedihan tidak ada bedanya. Kenapa? Karena dia melihat, karena dia memandang, karena dia menyadari bahwa kebahagiaan dan kesedihan itu dihadirkan oleh Allah dua-duanya kepada dirinya. Tadi Johnson sudah menyampaikan kepada kita, kebahagiaan dihadirkan kepada kita supaya kita bersyukur. Dan kesedihan didatangkan kepada kita supaya kita bersabar. Ini adalah dua hal yang harus kita gabungkan sehingga tidak membuat kita berubah. Tidak membuat kita menjadi melangit terbang, hidungnya meninggi gara-gara bahagia. Dan sebaliknya, tidak membuat kita terjerembab dan mendek badannya gara-gara kesedihan menimpa kita semua. Itulah level kamaliyah. Tenang-tenang saja. Kenapa? Karena itu dihadirkan sebagai pilihan Allah yang terbaik buat kita semua. Alhamdulillah. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah. Memanfaatkan sisa waktu ini, izinkan saya berbagi screen pada semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ingin menyampaikan apa yang saya temukan dalam satu kitab yang berjudul Maqasid bit Tauhid wal Ibadah wa Tasawuf. Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa pokok-pokok torikoh tasawuf, pokok-pokok torikoh di dalam tasawuf itu ada 5. Yang pertama adalah taqwallah bisirri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun terbuka. Di tempat yang tersembunyi maupun terbuka, dia senantiasa bertakwa kepada Allah. Dulu kita memaknai takwa itu ketaatan dalam bentuk fisik semata. Artinya kelihatan solehnya, kelihatan baiknya, kelihatan anggun sikapnya, dan sebagainya. Tetapi setelah kita dipertemukan dengan Syekh Mursyid, bahwa ketakwaan sejati itu adalah apa yang disebutkan dalam banyak keterangan kita dengarkan, bahkan dalam hadis, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Sambil Rasulullah menunjukkan telunjuknya kedua jari di bawah susu sebelah kiri. Jadi, takwa fisirri wal alaniyah, dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan terbuka, sendirian maupun sedang kolektif bersama orang lain, artinya terus hatinya tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalimat takwa sudah disimpan, disatukan dengan diri kita, menjadi kulit, daging, tulang, sumsum dalam keseharian kita semua. Menjadi desahan nafasnya yang ditarik dan dikeluarkan bersama dengan ketakwaan itu semua. Alhamdulillah. Yang kedua, kita lanjutkan. Bagaimana mewujudkan ini? Di sebelahnya, patahkikut takwa. Cara mewujudkan ketakwaan itu apa? Bil wara' wal istiqamah. Dengan hati-hati dan konsisten. Ini yang susah istiqomah ini. Subhanallah. Dr. Kiai Rusdi pernah menyampaikan di Sinar Rasa, Abah bisa menyembunyikan karomah-karomahnya di hadapan murid-muridnya. Tapi satu di antara beberapa karomah yang tidak bisa Abah sembunyikan di hadapan muridnya adalah istiqomahnya. Yang lain bisa Abah sembunyikan, tapi istiqomah tidak bisa Abah sembunyikan. Artinya, sebersembunyi apapun kita akan melihat bagaimana pribadinya adalah pribadi yang konsisten dalam segala hal. Subhanallah. Istiqomah. Dengan hati-hati dan istiqomah. Yang kedua, ittiba'us sunnati bil aqwali wal af'ali. Mengikuti sunnah. Dalam apa? Dalam setiap perkataan dan perbuatan. Bagaimana mewujudkannya? Wa tahqiqu ittiba'is sunnah bittahaffudi wa husnil khuluqi. Dengan cara kita menjaga diri dan menunjukkan akhlak yang baik. Standar akhlak kita sebagai ikhwan thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya adalah tanbih.
kata pengarang Abah, sampai putus urat leher, berteriak mengucapkan la ilaha illallah. Kalau akhlaknya bertolak belakang dengan tanbih, tidak akan dipertanggungjawabkan oleh pengarang Abah. Abah Anom tidak bertanggung jawab. Dulu Abah Aus berteriak di masa Abah Anom. Pun hari ini, sebanyak apapun kita berzikir, teriak sekuat-kuatnya kita berzikir, tapi kalau tidak mewujud dalam akhlak kita, dalam attitude kita, maka itu tidak akan dipertanggungjawabkan oleh guru murid kita semua. Maka mari geser semuanya menjadi pribadi, menjadi akhlak yang baik dalam keseharian kita semua. Kepada siapapun, kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada lingkungan, kepada seluruh akwan, mukawanat, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, lakukan, tunjukkan akhlak yang baik. Yang ketiga, al-i'rad anil khalqi bil iqbali wal idbar. Berpaling dari makhluk, baik dalam keadaan dia menghadap kepada makhluk maupun membelakangi makhluk. Artinya apa? Kita tidak tergoda, kata Ye Johnson tadi, tidak tergoda oleh makhluk. Karena pergerakan kita dari makhluk menuju Khalik. Kita ini makhluk, ciptaan Allah. Kita bergerak menuju Allah sebagai sang Khalik, sang pencipta kita semua. Dalam segala hal, kunjukkan ke sana, orientasikan ke sana. Jadi apa? Teosentris, berpusat kepada Allah, menuju kepada Allah, berfokus kepada Allah. Tidak hanya berfokus pada antroposentris, pada penilaian-penilaian manusia, kesan-kesan dari manusia dan sebagainya. Bagaimana mewujudkannya? Wa tahqiqul i'radi 'anil khalqi bis-sabri wat tawakkul. Tadi sudah jelaskan oleh Yang Mulia Ye Johnson, dengan cara bersabar dan tawakul. Bersabar dalam segala, sabar dalam ketaatan, sabar dalam kemaksiatan. Artinya sabar tidak terjebak pada maksiat, dan sabar fil musibah, sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ar-ridho anillahi bil qalili wal katsiri. Ridho kepada Allah, nerima atas keputusan Allah, bil qalili dalam jumlah nominal kecil, dalam jumlah kalkulasi kecil, wal katsiri dan dalam jumlah nominal dan kalkulasi yang besar. Ridho, dikasih apapun ridho, besar kecil sedikit banyak ridho. Wa tahqiqur ridho anillahi, cara mewujudkan ridho atas keputusan Allah itu apa? Bil qanaati wat tafwid, dengan cara qanaah dan tafwid. Qanaah artinya nerima apa yang Allah berikan kepada kita, wat tafwid dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kita butuhnya 100 juta, Allah kasih 50 juta. Mangga Allah yang ngakeun, silahkan saya serahkan kepada Allah. Allah kasih kepada saya separuh dari apa yang butuhkan. Allah yang Maha tahu sesungguhnya kebutuhan saya itu berapa. Keren kalau begitu. Yang terakhir, ar-ruju' ilallahi bis-sarra'i wat-dharra, kembali kepada Allah dalam keadaan lapang dan sempit. Bagaimana cara mewujudkannya? Wa tahqiqur ruju'i ilallahi, wa tahqiqur ruju'i ilallahi ta'ala bisyukri lahu bis-sarra'i, dengan cara bersyukur ketika lapang, wal iltija'i ilaihi bid-dharra'i, dan memohon pertolongan Allah ketika dalam kesempitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau aku beribadah, menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Mari zikir yang kita lakukan wujud dalam akhlak kita, semuanya menggeser orientasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orientasi kepada Allah itu dengan cara apa? Dengan cara kita mengambil role model sebagaimana yang ditunjukkan, dicontohkan, dibimbingkan oleh Syekh Mursyid Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Mudah-mudahan sekali lagi selamat ulang tahun untuk Yang Mulia, yang amat terpelajar Profesor Kiai Haji Subandi Mubarak. Mudah-mudahan kita kebagian kelimpahan keberkahannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa ikum ajma'in, wallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.